Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk membahas kitab baru ya. Alhamdulillah kita sudah mengkhatamkan satu kitab, yaitu kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pada malam ini kita akan memulai belajar kitab baru, yaitu kitab Al-Aqidah As-Safariniyah ya. Kitab ini ya masyhur dengan nama Al-Aqidah As-Safariniyah. Dinisbatkan kepada penulisnya yang berasal dari kampung Safarini. Safarini itu nama kampung sebenarnya. Nama sebuah kampung yang ada di kota Nablus. Nablus itu kalau kita googling sekarang itu ada di daerah Palestina. Nablus ya, antara Palestina dan Jordan. Ada kota Nablus. Nah, di dalam kota itu ada sebuah kampung namanya As-Safarin atau Safarin, kampung Safarin. Penulisnya lahir di situ dan terkenal dengan sebutan nama kampungnya As-Safarini. Nama aslinya ya Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman As-Safarini. Nama aslinya itu. Nama aslinya siapa? Muhammad. Bapaknya Ahmad, kakeknya Salim, buyutnya Sulaiman, lahirnya di kampung Safarini. Itu. Tapi terkenal dengan panggilan As-Safarini. Banyak tuh ulama yang dikenal dengan nama kampungnya. Seperti Al-Imam Al-Bukhari dari Bukhara. Siapa lagi? Imam Nawawi, itu nama kampung. Nah, itu ya. Kalau Pak Haris Al-Bantuli, Pak Haris ya. Ya, Haris Al-Bantuli ya. Al-Imogiri ya. Nah, itu bagus memasyhurkan nama kampung. Oh, di kampung itu ada orang soleh, ada seorang alim namanya fulan. Nah, ini ya. Dan itu biasa digunakan oleh para ulama untuk mengangkat nama baik kampungnya. Nah, jadi di kampung itu ada seorang tokoh namanya dikenal dengan nama kampungnya itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu ya. Jadi Al-Aqidah As-Safariniyah itu penjelasannya. Nah, beliau ini aslinya menyebut judul kitabnya sebenarnya ya, di dalam muqaddimahnya, yaitu Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Aqdi Ahlil Firqatil Mardiyah. Nah, jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, beliau sendiri ketika menulis kitab ini yang berupa nazom syair ya. Ini berupa syair sebenarnya kitab ini. Yang terdiri dari mi'atai wa bid'a asar ya, syi'ran atau nazoman. Ada 210 nazom. Beliau menulis kitab berupa syair, berupa nazom ada 210. Lalu beliau jelaskan sendiri menulis kitab dalam 2 jilid, judulnya Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah
Wasawati'u al-asrar al-asariyah, syarh ad-durrah al-mudiyah fi aqdi al-firqah al-murdiyah. Panjang ya, nama kitab yang beliau tulis sebagai syarah dari kitabnya ini. Lawami'ul Anwar al-Bahiyah wasawati'il asrar al-asariyah, syarah ad-durrah al-mudiyah fi aqdi al-firqah al-murdiyah. Nah, ini. Jadi judul asli kitab ini adalah apa tadi? Ad-durrah al-mudiyah fi aqdil firqatil murdiyah. Hada al-maudu' al-asli min hadal kitab. Durrah itu permata, al-mudiyah itu yang bercahaya, fi aqdil firqati al-murdiyah, tentang apa? Akidah golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini ditulis dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana akidah golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beliau menulis kitab ya berupa syair sejumlah berapa tadi? 210 nazam syair. Ini. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kitab penting ya. Nah, Imam As-Safarini ini sendiri atau Imam Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman As-Safarini lahir di abad kedua Hijriah. Abad kedua, sekarang abad ke-5 ya. Ya, abad ke-5 sekarang ya. Abad berapa sekarang? 15. Nah, beliau abad ke-12, maaf. Beliau lahir di abad ke-12 Hijriah. Nah, abad ke-12 Hijriah. Yaitu beliau lahir pada tahun alaf wa mi'ah wa arba'ata asyara hijriyatan, tahun 1114 Hijriah lahirnya. Nah, wafatnya fi sanati alaf mi'ah samaniya wa samanin hijriyatan, wafatnya tahun 1188. Berarti berapa usia beliau? Lahirnya tahun 1114, wafatnya tahun 1188. 88 kurangi 14 berapa? Arba wa sab'ina sana fi umrihi ya. Jadi beliau hidup sepanjang 74 tahun. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penjelasan tentang siapa? Imam As-Safarini ya, Imam As-Safarini. Beliau punya nama kunyah namanya Abul Aun. Abul Aun itu nama kunyahnya. Ya, Abul Aun ya. Beliau belajar banyak ilmu-ilmu syariat ya, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu adab, nah, ilmu faraid ya, dan beragam ilmu lain yang penting dalam ilmu-ilmu syariat. Dan secara mazhab beliau cenderung kepada mazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka disebut Al-Hambali, Al-Imam As-Safarini Al-Hambali, karena secara mazhab fikih cenderung kepada Imam Ahmad. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, beliau menulis cukup banyak kitab ya, setidaknya yang tercatat dan kitabnya tersebar luas. Nah, di antaranya misalnya kitab Sarhu Sulasiyat Musnad Al-Imam Ahmad fi Mujallad Dukhm, penjelasan Sulasiyat ya dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Sulasiyat itu maksudnya ya, di atas Imam Ahmad itu hanya ada 3 perawi untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi tingkatan hadis ya paling tinggi itu sulasiyat. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari gurunya, gurunya dari tabi'in, atau gurunya tabi'in, gurunya Imam Ahmad, lalu tabi'in ini mendapat hadis dari sahabat, sahabat dari Rasul SAW. Itu sulasiyat. Jadi dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal itu ada hadis-hadis yang sangat dekat kepada Nabi. Beliau mendapatkannya dari ulama tabi'in. Ulama tabi'in yang beliau berguru kepadanya dapat dari sahabat, dan sahabat langsung kepada Nabi. Nah, hadis-hadis yang sulasiyat itu disarah oleh Imam As-Safarini. Jadilah sebuah kitab fi Mujallad Dukhm, dalam jilid yang besar ya. Nah, kemudian ya, beliau juga menulis kitab judulnya Sarhu An-Nuniyah, Sarhu Nuniyah As-Sarsari. Sarhu Nuniyah As-Sarsari. Nah, ini juga kitab penting Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Nah, kitab Syarhu Nuniyah As-Sarsari ini nanti diberi judul lain ya. Ini kitab yang menjelaskan tentang sirah Nabi. Tentang sirah Nabi, beliau beri judul Ma'arijul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Ma'arijul Anwar fi Sirati An-Nabiyil Mukhtar, karya Imam As-Safarini. Dan kitab ini sebenarnya merupakan syarah kitab Nazm Nuniyah As-Sarsari. Itu. Kemudian kitab ini, kitab Ad-Durrah Al-Mudiyah. Ya, Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Aqdi Al-Firqah Al-Murdiyah. Atau juga kadang dikenal dengan nama lain yaitu Al-Aqidatul Faridah. Jadi nama kitab ini ada 3 yang masyhur ya. Satu disebut Al-Aqidah Al-Faridah, yang kedua Al-Aqidah As-Safariniyah, yang ketiga Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Aqdi Al-Firqah Al-Murdiyah. Kemudian ya, kitab Kasful Lisam fi Syarhi Umdatil Ahkam. Ada 7 jilid ya. Ini kami alhamdulillah punya kitab beliau ya. Kitab Syarh Umdatil Ahkam judulnya Kasful Lisam fi Syarhi Umdatil Ahkam. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kitab lain ada kitab Al-Buhur Az-Zakhirah fi Ulumil Akhirah Mujalladani. Ini juga kitab penting yang menjelaskan tentang alam akhirat. Dan alhamdulillah kami punya juga kitab ini ya. Cukup tebal, Al-Buhur Az-Zakhirah fi Ulumil Akhirah. Tentang alam akhirat ya. Kemudian kitab penting lainnya yang ditulis oleh beliau, berhasil ya ditulis disusun oleh Imam As-Safari ini adalah kitab ya Al-Milhul Ghoramiyah Syarhu Manzumati Ibni Farah Al-Lamiyah. Nah, dan kitab-kitab lain ya masih banyak ya. Ada bahkan di kitab Syarah Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maqsud, beliau sampai menyebutkan ada 26 kitab yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin ya, yang berhasil ditulis oleh Syekh atau Al-Imam As-Safari ini. Nah ini. Ya baik, itu nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak, ini ya kitab ini aslinya tipis. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngopi ini bisa di kopi ini. Ini berapa habis Mas Fajar? Nanti kan kita baca di sini. Apa berapa harganya? 20.000. Nah, ini harganya. Kalau nyari aslinya susah juga. Kami udah nyari aslinya susah, ya. Akhirnya ada filenya ngopi dari filenya itu harganya kurang lebih 20.000. Nah, ini tidak murni kitab matan, sudah ada syarahnya, tapi sangat ringkas dari Syekh Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maqsud. Insya Allah gampang ya bacanya, karena ada harokatnya nggak Mas Fajar? Nggak ada ya. Yang nanti kita baca bareng-bareng kan? Nah, kita baca bareng-bareng. Ya, kalau mau pegang kitabnya, ini ngopi, nanti silakan siapa yang mengkoordinir bisa ke Mas Fajar nanti. Atau kalau mau ngopi sendiri juga boleh ya. Atau mau ke Mas Fajar. Mas Fajar nanti ibu-ibu, Mas Fajar di grup udah ada ya nama antum ya. Tinggal nanti siapa aja nama yang mau ngopi hubungi Mas Fajar ya. Gitu Mas Fajar ya. Tapi jangan kayak antum ngopinya, jangan. Itu antum jelek ngopinya itu ya. Terbalik. Nah, nanti kitab Arab tapi ngejilidnya dari kiri itu ya. Nah, ini juga sama harganya sekitar 20 ya. Ya, yang aslinya susah Bu, nyari aslinya. Jadi terpaksa harus ngopi gitu. Tapi ini bagus juga, ya jelas, sangat jelas. Jadi itu nanti kalau mau beli kurang lebih ya, nanti bisa kurang bisa lebih. Ya kurang lebih 20 gitu ya Mas Fajar ya. Jadi baik, ini saya kira penting ya. Jadi kalau ngaji kita punya kitabnya enak.
Kita sambil lihat kan. Sambil lihat. Nanti ya kan kami bacakan, nanti Bapak Ibu garis bawahi. Itu ya. Nah, itu. Ya, nanti silakan di WA Mas Fajar. Ya, nanti beliau yang akan ngurusi ngopi kitab ini insyaallah. Mudah-mudahan pekan depan semua Bapak Ibu sudah punya ya. Nah, yang mau ngopi sendiri juga boleh ya. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani. Jadi ini kitab tentang akidah, akidatus salaf. Ya, akidah salaf. Dan ini sangat penting karena Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Ada orang mereka mengatakan udahlah nggak usah nulis kitab macam-macam gitu. Cukup Islam saja. Udah. Jadi nggak usah nulis kitab akidah ini, akidah itu dan seterusnya. Nah, ada orang yang nggak mau. Nah, kenapa demikian? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ya. Wa hadza nasyi'un imma an jahlin minhum wa imma min su'i mu'taqadin, ya, wa bugdu lil aqidah. Jadi orang yang udah nggak usah nulis kitab macam-macam. Karena para ulama Bapak Ibu saking pentingnya bab akidah ini dari dulu sampai sekarang terus ada karya-karya penting tentang pembahasan akidah. Para ulama berbeda-beda ya. Ada yang menyebut akidah itu dengan istilah iman, ada yang menyebut dengan istilah as-sunnah. Misalnya ada kitab tentang apa? Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari misalnya. Ada kitab Usulus Sunnah. Ya. Ada kitab Usulul Iman yang ditulis oleh para ulama. Ada kitab ya Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Nah, ada kitab Al-Aqidah Bil Iman misalnya. Nah, macam-macam. Nah, ini kalau saya atau Al-Imam As-Safari ini beliau menulis apa tadi judulnya Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Syarhi fi Aqdi Al-Firqah Al-Murdiyah. Jadi banyak sekali kitab-kitab akidah yang sudah ditulis oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Nah, karena apa penting? Ya, karena banyak orang menisbatkan diri mereka kepada Islam tapi secara akidah rusak. Sekarang akidah rusak. Kalau kita nggak belajar tentang akidah, kita ngerasa udah bener aja padahal akidahnya rusak. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, memang tujuan mereka yang udahlah nggak usah nulis kitab macam-macam. Karena apa? Gharruhum min dzalika alla yakuna hunaka farqun bainal mubtadi wa ahli sunnah, supaya nggak ada perbedaan antara ahlul bid'ah dengan ahlu sunnah, biar orang nggak tahu lah gitu, supaya orang nggak tahu ya perbedaan antara Jahmiyah, Mu'tazilah wa ahli sunnah, supaya orang nggak tahu akidah Ar-Rafidi wal Batini, ya itu li alla yakuna hunaka farqun, biar nggak ada perbedaan. Nah, itu mereka yang tidak ingin ada kitab macam-macam. Itu. Karena apa? Karena kitab-kitab akidah yang benar itu ya akan li'anna kutubal aqidati shahihah tubayyinu al-aqaid al-batilah. Karena kitab-kitab akidah yang benar seperti kitab ini akan menjelaskan kepada kita mana akidah-akidah yang batil. Kita jadi tahu nanti setelah kita belajar kitab-kitab seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena apa? Annal islama la yatahaqqaqu wa la yasihu illa idza sahhat al-aqidah. Karena keislaman itu tidak ada ya, tidak betul-betul ada dan tidak sah illa idza sahhat al-aqidah, kecuali jika akidahnya itu benar. Nah, baru Islamnya benar. Itu fa idza lam tasih al aqidatu lam yasih al Islam. Jika akidah kita belum benar, maka Islamnya juga enggak benar. Itu sampai akidah kita benar, baru Islam kita jadi benar. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita penting ya mempelajari akidah, kitab-kitab akidah, di antaranya seperti kitab ini. Nah, lalu apa latar belakang yang mendorong Al-Imam As-Safari ini menulis kitab ini, Bapak Ibu?
beliau menjelaskan dalam muqaddimahnya, kata beliau, qad kana fi sanah salasin wa sab'ina ba'dal mi'ah wa alaf. Jadi dulu pada tahun 1173, berarti tahun 1173. Usia beliau udah berapa waktu itu? 59 ya. Usianya 59 tahun karena beliau lahir tahun 1114. Berarti pada saat usia 59 tahun, udah 10 main berarti ya. Ada orang-orang murid-murid beliau ya yang meminta beliau untuk ya menulis berupa nazom ummahat masail i'tiqadat ahlil asar fi ya suluki sahlin latifin mu'tabar. Untuk menulis ya induk-induk atau pokok-pokok perkara tentang akidah. Ahlul asar itu ahlu sunnah. Dengan metode yang gampang, yang ringkas gitu ya. Liyashula alal mubtadi'ina hifdhuhu, supaya para pemula, orang yang belajar akidah gampang menghafalnya. Wa tanfa'uhum ma'anihi wa lafzih. Ma'anihi wa lafzuhu ya, supaya bermanfaat tentang makna dan lafaz-lafaznya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu terjadi permohonan itu dari murid-muridnya setelah beliau mengajar kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah. Jadi awalnya beliau ngajar kitab Lum'atul I'tiqad. Lalu ngajar kitab Mukhtasar Nihayah Al-Mubtadi'in. Lalu kitab Al-Ain wal Asar. Nah, setelah mengajarkan 3 kitab itu, para muridnya sangat tertarik gitu, senang. Wah, ingin paham lebih baik gitu ya. Lalu mintalah kepada gurunya, coba antum tapi gampang dengan bahasa yang gampang. Nah, itu yang mendorong Al-Imam As-Safari ini menulis kitab ini ya. Kitab apa? Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Aqdi Al-Firqati Al-Murdiyah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, bahkan beliau mengatakan wasammaituha Ad-Durratul Mudiyatu fi Aqdi Ahli Al-Firqatil Murdiyah. Nah, tadi ada berapa baitnya? Mi'ataini wa asyara. Ada 210 bait. Nah, baik, itu ya. Kita akan mempelajari 210 bait tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, itu sekilas tentang ya asal usul kitab ini, nama kitab ini, penulisnya, serta motivasi atau motif pendorong ditulisnya kitab ini. Isinya kurang lebih secara garis besar Bapak Ibu dan Ibu sekalian, satu, menjelaskan tentang ma'rifatullah wal kalami ala sifati wal Quran. Nah, jadi tentang perkara penting. Ya. Sesuatu yang kita tidak boleh tidak tahu. Kita harus tahu. Yaitu apa? Ma'rifatullah. Alladzi la yasa'u al-muslimu jahluhu. Mengetahui Allah itu adalah perkara yang seorang muslim tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Nah, ma'rifatullah. Sifat-sifatnya apa? Ya, tidak boleh tidak tahu. Harus tahu. Bahkan seagung-agungnya ilmu adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Karena ilmu itu dianggap agung sesuai dengan objek yang dikajinya. Itu. Adakah sesuatu yang lebih agung daripada Allah Ta'ala? Tidak ada. Jadi seagung-agung ilmu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita mengetahui Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Nah, itu dibahas di dalam kitab ini. Termasuk Al-Qur'an, termasuk ya perbuatan makhluk, termasuk fil ahkam wal kalam alal iman, tentang iman wa muta'alliqat dzalik, yang berkaitan dengan iman. Dengan iman ya. Lalu dibahas tentang perkara-perkara as-sam'iyat. Ya, sesuatu yang kita dengar tapi belum pernah kita lihat. Wa amrul ma'ad. Ya, perkara tentang hari akhir, tentang al-kalam alal jannati wan nar, tentang pembahasan surga neraka, tentang zikrun nubuwat. Ya, tentang kenabian, tentang kalam ala karomat, al-karomat ya, was sahabah, tentang karomah, tentang sahabat. Termasuk tentu tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, juga tentang fi dzikri al-imamah wa muta'alliqatiha, ya,
tentang kepemimpinan dalam Islam, al-imamah. Yaitu kaitannya ada dengan masalah akidah dan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan itu. Itu secara garis besar ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam membahas masalah ini beliau banyak merujuk kepada qaul as-salaf. Nah, qaul as-salaf. La a'tani bi ghairi qauli salaf, kata beliau. Muwafiqan a'immati wa salafi. Aku tidak membutuhkan rujukan selain perkataan para ulama salaf yang sesuai dengan guru-guruku wassalafi dan ya ulama-ulama salaf. Ini kata beliau sendiri ya di dalam kitabnya fi akhiriha. Nah, baik Bapak Ibu dan sekalian, nah sekarang kita udah mau habis ya waktunya ya. Iya, nggak apa-apa ya. Satu bait ya kita bahas ya. Satu bait. Perkenalan ya. Satu, beliau memulai kitab ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahil qadimil baqi musabbibul asbab wal arzak. Nah, ini bait pertama. Tapi lampunya mati lagi. Ini udah azan ya dengarnya? Udah azan Isya belum? Oh, 2 menit lagi ya. Belum ya. Kita baik Bapak Ibu, ya jadi beliau memulai kitabnya ini, nazomnya ini dengan mengucapkan bismillah. Dan ini sunnah. Jadi kalau kita mau menulis kitab atau menulis surat, termasuk pengumuman ya, penting emang kita mulai dengan bismillah. Karena Nabi dulu ketika menulis surat untuk para pembesar negeri-negeri itu, dimulai dengan bismillah. Kama kana nabiyyu sallallahu yaktubuha fi rasailihi, sebagaimana Nabi menulis bismillah di setiap surat-suratnya, maka payustahabu an tubda al kutub bi bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, termasuk dulu ini sunnah Rasul terdahulu Nabi Sulaiman waktu nulis surat kepada Ratu Bilqis juga dimulai dengan bismillah. Jadi udah masyhur sejak Nabi Sulaiman sebenarnya. Jadi bukan hanya di zaman Nabi Muhammad. Bapak Ibu kita bisa buka dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 29 sampai ayat 31. Allah Ta'ala mengatakan ya cerita tentang Ratu Bilqis. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaimana wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu kata Ratu Bilqis ya. Habis pulsanya apa Pak? Iya. Oh PLN. Oke ini kebesarannya. Oke. Baik. Artinya apa tadi? Ratu Bilqis berkata kepada para pembesar ya negerinya, wahai para pembesar, telah disampaikan kepadaku ya surat yang mulia. Ya, ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya surat itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa? Allah ta'lu alayya, janganlah kamu bersikap sombong kepadaku, datanglah kamu kepadaku dengan berserah diri. Itu kata Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, itu jadi penting memulai surat, tulisan ya termasuk pengumuman itu dengan bismillah. Ini min sunnati Rasulillah sallallahu. Nah, artinya apa? Bismillah itu Bapak Ibu artinya kita memulai suatu perkara dengan memohon keberkahan dari Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi bismillah itu lafzu at-tabarruk wal isti'anah kata para ulama. Lafzu at-tabarruk wal isti'anah. Sehingga ada suatu hadis kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Suatu perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Dari apa? Dari keberkahan. Nah, dengan kita mengucapkan bismillah akan lebih berkah dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Udah Isa ya? Bismillah dulu aja deh ya. Nah, kita nanti bait pertama kita bahas insyaallah di pekan yang akan datang. Jadi, kita sudah memasuki mukaddimah dan
awalan dari kitab ini. Baik Bapak Ibu, karena sudah Isya ya, silakan muazin azan dulu. Nanti kalau sempat saat azan kita lanjut. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Alhamdulillah kita sudah tiba di waktu Isya untuk memanfaatkan waktu sampai iqamah ya. Saya tambahi sedikit. Jadi Bapak Ibu, kitab ini banyak ulama yang mensyarah. Banyak ulama yang mensyarahnya. Yang pertama tentu yang paling pokok beliau sendiri ya. Yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Salim bin Sulaiman As-Safarini. Ini kitab syarah paling penting. 2 jilid ya. Lalu ada kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah li Syarhi Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Aqdi Ahlil Firqatil Murdiyah. Itu karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani. Ada nanti kitab Hasiyah Ad-Durrah Al-Mudiyah karya Syekh Abdurrahman bin Qasim. Ada kitab Mukhtasar Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Jadi syarahnya beliau diringkas oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ali bin Salum At-Tamimi yang wafat tahun 1242. Udah lama juga ya, ulama dahulu ya, di abad ke-13 Hijriah. Kemudian ada Mukhtasar Syarah Aqidah As-Safarini Syekh Hasan bin Umar bin Ma'ruf ya. Yang itu juga lama ya, abad ke-3 Hijriah tahun 1274 Hijriah. Jadi dari dulu sudah banyak disyarah. Ada yang mensyarah ya, yang sekarang ini ulama yang belum lama meninggal, Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Syekh Ibnu Al-Utsaimin beliau juga mensyarah kitab ini. Cukup tebal ya. Kami tadi mau kami bawa berat ketebalan ya kitabnya. Tapi kami baca ya. Enak gitu ya beliau menjelaskannya. Tapi ada kitab yang lebih ringkas dari kitab Syekh Ibnu Al-Utsaimin, kitab yang saya bawa, kitab Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Nah, ini beliau masih hidup ya. Beliau menulis kitab syarahnya. Nah, lebih ringkas dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin, tapi tentu kalau kita lebih banyak membaca lebih luas ya wawasan kita. Nah, dan ini nanti kalau Bapak Ibu ngopi kitab ini ada syarahnya oleh Syekh Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maksud. Ini udah ada, tapi ringkas sekali memang ya. Nah, syarahnya ringkas. Itu ulama-ulama belakangan yang mensyarah kitab Al-Aqidah As-Safarini. Tapi sayang ini belum ada terjemahannya. Nah itu. Pak, ini kitab lama ini. Iya bukan orang Indonesia. Itu sayangnya. Nanti Mas Fajar yang menerjemahkan tuh ya. Nah, ini sangat penting sebenarnya ini. Cuman Mas Fajar sudah coba searching, nggak ketemu ya, nggak ada ya. Nah itu, jadi belum. Tapi insya Allah bahasanya gampang ya, yang di kitab ini ya. Jadi ini bersalian, itu diantara kitab-kitab yang mensyarah kitab Al-Aqidah As-Safarini ya, As-Safarini ya. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah sekarang kuis nih, Bapak Ibu, kitab Aqidah Safariniyah itu disebut Safarini, ada yang tahu apa sebabnya? Nama ini diambil dari kampung siapa? Kampung kelahiran sang penulis. Di mana itu Safarini itu? Di daerah Nablus. Nablus itu di mana? Di Palestina dengan Jordan, betul sekali. Kemudian, ya siapa nama asli penulis kitab ini? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hafal antum ya. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman As-Safarini. Beliau lahir tahun berapa? 1114. Meninggalnya 88. Jadi usianya 74 tahun. Ya, betul sekali. Nah, itu. Ada berapa kitab yang beliau berhasil tulis selama hidupnya? 26 ya. Banyak kitab-kitab besar yang beliau tulis ya. Tapi baru kenal ya. Baru kenal malam ini ya. Sebelumnya belum kenal ya. Nah, ini ulama besar. Secara mazhab fikih beliau cenderung kepada Imam Ahmad bin Hambal.
Ya, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Apa yang melatar belakangi beliau menulis kitab ini? Dari muridnya. Dari Muridnya yang meminta beliau untuk setelah peristiwa apa itu? Permintaan itu. Setelah beliau mengajar 3 kitab ya. Salah satu di antaranya kitab Lum'atul I'tiqad. Nah, ini ya Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimah. Ya, untuk sedikit mengenal tentang penulis kitab ini ya, kitab Al-Aqidah As-Safari ini. Apa judul asli kitab ini? Susah ya? Apa judul aslinya? Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Aqdi Ahlil Firqatil Muridiyah. Atau nama lainnya yang lebih ringkas dikenal juga dengan akidah apa? Al-Aqidah Al-Faridah. Nah, itu. Nama lain dari kitab Al-Aqidah As-Safariniyah adalah Al-Aqidah Al-Faridiyah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya rahimani wa rahimakumullah. Yaitu. Nah, itu ya. Terus yang mensarahnya tadi cukup banyak. Oke, ini mau dilanjut atau ada yang mau bertanya? Lanjut aja ya. Hah? Kenapa? Akidah wasiat termasuk? Apa pertanyaannya? akidah wasitiyah. Iya. Termasuk tauhid apa pokoknya tauhid. Oke, ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kitab akidah itu tadi seperti yang kami sampaikan, banyak ulama ya muallafat fi babil akidah. Banyak ulama menyusun kitab-kitab dalam bab akidah. Sangat karena saking pentingnya kitab akidah ini. Tadi apa? Kenapa penting sekali bab akidah ini? Supaya Islam kita benar gitu. Supaya kita ngerti akidah yang diajarkan Nabi dan para sahabat. Karena ada orang ngakunya Islam tetapi akidahnya Nah, karena saking pentingnya masalah akidah, lalu ulama banyak menulis, salah satunya kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Itu yang menulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu ulama belakangan lagi itu, lebih jauh abad ke-7 ya Hijriah. Ibnu Taimiyah. Lalu ada Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, Abu Ja'far At-Tahawi. Dulu kita pernah bahas ya kitab ini di Masjid Mujahidin Mujamuju. Udah khotam dulu ya. Kitab Aqidah Wasitiyah dulu kita pernah khotamkan juga waktu ngaji di Masjid Baitun Nur ya di Jakal itu. Dulu kita sudah mengkhotamkan. Tipis juga kitabnya ya. Lum'atul I'tiqad juga ya, kita sudah pernah mengkhotamkannya atau hampir khotam ya di kitab kajian di Sleman itu ya. Nah, ini yang ya juga penting akidah as-safariniyah ya, al-aqidah as-safariniyah. Isinya apa? Tentang akidah, ya pokok-pokok akidah. Sama dengan apa yang ada dalam kitab ini tentu dengan metode yang berbeda. Kalau itu latar belakangnya juga berdasarkan permintaan. Ada pertanyaan ya. Jadi waktu ba'da sholat asar, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah duduk di masjid, terus ada seorang wasitiyah itu dari seorang hakim ya, penengah. Jadi kalau ada orang konflik kan datang kepada hakim itu ya wasit kan, wasit. Nah, lalu dia banyak bertanya tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang hari akhir dan lain sebagainya. Lalu beliau jelaskan dalam waktu antara asar sampai maghrib kira-kira. Nah, lalu penjelasannya itu ditulis, jadilah kitab. Namanya kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Disebut Wasitiyah karena akidah itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menjawab pertanyaan seorang hakim di negeri tersebut. Itu isinya tentang perkara-perkara pokok dalam masalah akidah. Ini juga sama, ummahat masail al-aqidah yang dibahas masalah yang dibahas dalam kitab ini, yaitu pada sir. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, itu sebenarnya persoalan yang penting yang apa ya? Kadang orang awam tuh abai gitu, Ustaz. Itu mungkin menjadi tugas para kita semuanya untuk bisa menyampaikan mungkin bisa kecil-kecil gitu. Ya. Guna penyederhanaannya kan harus mengemasnya kan harus menarik. Ya, betul. Cara menyampaikan. Ya. Tugas antum betul. Ya, tugas kita semua ya.
Nah, maka memang penting kita mengkaji bab akidah itu penting Bapak Ibu. Penting sekali. Banyak orang kan abai, sehingga dia nggak ngerasa kalau dia itu keliru, nggak ngerasa kalau dia belum pernah belajar kitab akidah. Mohon maaf ya, banyak orang ya tidak tahu misalnya di masyarakat di negeri kita umat Islam itu kan, ketika ada orang mengatakan ya ini contoh bab tentang sifat Allah Azza wa Jalla ya. Ini kan masalah akidah, masalah penting. Di antara sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala itu adalah istawa alal arsy. Misalnya, ini contoh aja. Istawa alal arsy. Lalu ada banyak orang mengatakan Allah di mana? Dia bilang, pas ustad ada orang mengatakan, dia mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Itu ustad itu. Tapi awam manut-manut aja. Iya, benar. Ustad Allah ada di mana-mana. Itu bahaya itu sebenarnya perkataan itu. Secara akidah itu melenceng, mulhid dia. Tapi orang awam nggak ngerti gitu. Kalau perkataan tersebut adalah perkataan batil. Bahkan ada ustadz masyhur terkenal, ya, sering muncul di medsos. Ya. Kalau beliau ceramah yang hadir banyak orang, tapi secara akidah rusak. Dia mengatakan misalnya apa? Allah wujud bila makan. Allah itu sesuatu yang wujud tanpa tempat. Kan ngeri itu. Ya tapi orang nje gitu. Oke. Nah, padahal secara akidah itu bermasalah. Nah makanya kita penting belajar masalah akidah ini. Nah memang mungkin ya dalam kajian umum seperti itu mungkin nggak kebahas masalah seperti ini kan. Nah memang hal-hal begini ini dibahasnya di majlis-majlis seperti ini. Kajian itu memang. Gitu. Maka beruntunglah Bapak Ibu kita yang punya majlis. Di majlis itu dibahas masalah akidah seperti ini. Punya kesempatan, punya waktu untuk bisa hadir. Itu harus dinikmati, disyukuri. Ya. Karena tidak setiap orang punya kesempatan. Betul atau tidak? Ada kesempatan tidak setiap orang mau. Iya. Oh jelas sekali. Yang menyelenggarakan, memfasilitasi luar biasa. Nah ini. Dan memang kita menuntut ilmu itu dalam rangka apa? Raf'ul jahalah. Ya, untuk mengangkat kebodohan dari kita. Jangan yang lain. Kalau yang lain nanti futur ya. Nah itu dulu nanti. Pokoknya ya Allah saya ingin supaya kebodohan itu hilang dari saya, supaya saya ngerti. Ya itu. Jadi betul Mas Ma'arif, ini ya tugas kita menyampaikan akidah yang lurus, yang benar ya, tentang ya tadi sifat Allah, asma-asma Allah, tentang hari akhir, kenabian, dan lain-lain ya. Ya sebenarnya termasuk kitab yang kita bahas di Masjid Mujahidin, kitab Al-Mu'taqad As-Sahih, apa? Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu, karya Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, yaitu juga bab tentang akidah. Gitu. Nah itu, jadi banyak sekali ya kitab tentang akidah itu banyak Bapak Ibu. Nah, tapi tadi yang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah kalau kita nggak pelajari, kita nggak akan paham, betul atau tidak? Waktu kita sekolah dulu nggak diajarin, nggak dapat. Kecuali mungkin pondok-pondok yang bermanhaj salaf belakangan. Kalau dulu, apalagi kalau sekolah umum SD, SMP nggak disampaikan, SMA, bahkan di kampus-kampus juga nggak. Kecuali kampus yang bermanhaj salaf mungkin diajarkan ya. Kalau tidak nggak dapat. Dan orang pada umumnya tidak mendapatkan ya, pembahasan tentang akidah as-sahihah ala manhaj ahli sunnah wal jamaah atau ala manhaj salaf ya. Yaitu Mas Ma'arif ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang penting ya kita meluangkan waktu untuk sama-sama belajar bab tentang akidah. Tentu selain ini juga penting ya. Masalah fikih ya penting, masalah tafsir ya penting, masalah hadis ya penting. Kalau punya banyak waktu ya semua kita pelajari kan. Nah itu Bapak Ibu. Nah kalau ada masjid, di masjid itu aktif kajian itu luar biasa, harus disyukuri itu. Ya, apalagi masjidnya dekat rumahnya itu kan. Kalau kita nggak hadir, padahal di masjid sudah ada kajian, wah rugi kita. Ya, Bapak. Padahal menuntut ilmu itu wajib. Wah, kalau ada 6 hari 6 kajian tuh kita ikut semua, yang kajian yang berbeda-beda itu lebih mempercepat ya
ilmu sampai kepada kita. Nah, tapi tadi jangan dilupakan bab tentang akidah. Bahkan ini paling pokok ya. J, itu Mas Mu'arif dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Sementara cukup dulu ya. Ya, mari kita akhiri ya, kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.